warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandaba, kembali lagi di podcast Mandaba TV sama aku Humaira dan aku Anissa. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Bank BJB Syariah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita mulai berbincang-bincang nih, Ibu sama Bapak boleh memperkenalkan dirinya dulu. Mungkin dari Bapak dulu kali Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Yadi dari Bank BJB Syariah, kantor cabang pembantu Arcamani. Dan sebelah saya perkenalkan izin perkenalkan nama saya Siti Syabania, biasa dipanggil Nia. Saya juga dari Bank BJB Syariah SCP Arcamani. Kalau boleh tahu, posisi Ibu dan Bapak di Bank BJB Syariah ini di bidang apa? Ya, silakan Bunda. Ya, kalau Bapak Yadi kebetulan sebagai pimpinan KCP ya. Sedangkan saya dari bagian funding officer di Bank BJB Syariah KCP Arcamani. Kalau itu tuh kerjaannya itu seperti apa sih? Dari Bapak kali ya. Baik. Dimulai. Terima kasih ya Teh. Iya. Kami di sini mewakili Bank BJB Syariah, terutama dari cabang pembantu Arcamani. Kebetulan saya secara pribadi itu memegang jabatan sebagai pimpinan cabang. Tadi seperti disampaikan, dunia sebagai funding officer. Tugasnya apa gitu ya? Nah, tugas kami ada dua sebenarnya. Pertama adalah menghimpun dana masyarakat, dan kedua adalah menyalurkan dana masyarakat. Jadi intinya ada dua tuh, bank itu dua fungsi itu, menghimpun dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Mungkin Bunia bisa jelaskan tuh menghimpun dan menyalurkan seperti apa? Barangkali kalau untuk fungsi dari bank itu mungkin udah pada tahu kali ya. Menghimpun dana itu kan adalah bentuk tabungan, deposito maupun giro. Lalu kita salurkan kembali dalam bentuk pembiayaan seperti itu. Kalau fungsi secara umumnya ya, untuk pekerjaannya itu kalau secara lingkup kecilnya, kalau saya itu fokus ke menghimpun dana saja kalau funding officer. Kalau untuk Bapak adalah pengambil keputusannya dan juga pengarah untuk strategi-strategi kita dalam mencari nasabah seperti itu. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, Anda ini ada seseorang yang berminat di profesi bidang Bapak dan Ibu. Latar belakang pendidikan atau keterampilan utama yang diperlukan tuh di bidang apa sih? Ya, kalau mungkin adik-adik semua tertarik berkarir di perbankan, khususnya di perbankan syariah mungkin ya, jangan khawatir. Di perbankan sekarang semua disiplin ilmu bisa diterima. Tapi syaratnya cuma satu, harus lulus gitu kan. Tesnya. Lulus tes dan lulus training. Jadi setiap perbankan sekarang mengadakan, tidak hanya bank syariah ya, semua perbankan secara umum itu membuka pintu lebar-lebar bagi adik-adik yang memang tertarik untuk berkarir di perbankan gitu ya. Mau dari ekonomi, dari teknik, dari hukum, apapun, selama adik-adik bisa menjalani serangkaian proses tes seleksi, insya Allah bisa bergabung di perbankan dan di BJB Syariah juga. Dan itu juga pada saat kalian masuk ke dunia perbankan nih udah diterima nih, nanti kan ada training-trainingnya, jadi ada pelatihan-pelatihannya gitu. Jadi jangan takut, jangan sampai basic kita nggak ada nih di perbankan, nanti kita ada pelatihannya gitu. Jadi pasti bakal mendapatkan ilmu-ilmu tentang perbankan di saat kalian masuk ke dunia perbankan seperti itu. Jadi nggak tertuju sama satu jurusan aja ya? Enggak. Tidak. Contohnya kan kita ada bagian legal itu menerimanya orang hukum. Oh iya. Biasanya orang IT, berarti kita nerimanya orang IT gitu. Jadi nggak melulu harus ekonomi seperti itu. Kira-kira kalau lulusan MAN 2 Kota Bandung bisa ya bekerja? Insya Allah. Bisa dong, pasti bisa. Alhamdulillah, jadi sahabat Mandaba, untuk bekerja di Bank BJB Syariah itu tidak hanya tertuju pada satu jurusan, dan untuk lulusan MAN 2 Kota Bandung juga insya Allah berkesempatan untuk bekerja di Bank BJB Syariah. Oke. Nah, untuk Bapak dan Ibu sendiri nih kita pengen tahu udah berapa lama sih menggeluti profesi ini tuh? Terus kan Bunia. Oh, Nia dulu boleh. Kalau Nia itu awal masuk kerja di BJB Syariah tahun 2017. Pertama kali masuk tuh jadi teller dulu selama 1,5 tahun.
terus pindah ke bagian customer service selama 2 tahun lah kurang lebih, baru sekarang pindah ke bagian funding officer, jadi kurang lebih di 6 tahun lah udah di Bank BJB Syariah. Bertahap ya dari bawah. Iya, dari frontliner dulu Iya. gitu, baru akhirnya jadi staff gitu. Kalau untuk Bapak, Kalau saya Panjang alhamdulillah perjalanannya. sudah lebih lama ya dari teknia nih. Kurang lebih saya bergabung di perbankan itu, saya latar belakangnya dari teknik. Dari teknik, jadi jangan khawatir, nggak hanya ekonomi saja yang diterima di bank, tapi dari teknik bisa gitu ya. Saya bergabung di perbankan itu tahun 2002. Berarti berapa Sudah tahun lama tuh? ya? Udah 21 tahun. Kurang lebih. Iya. 21 ya, Iya. 21 tahun gitu. Nah, di sana saya berkarir sebagai ada yang namanya account officer. Jadi account officer itu adalah jabatan di perbankan yang bertugas untuk mengatur penyaluran tadi. Oh. Dana tadi kan menghimpun dan menyalurkan ya. Nah, ini saya itu banyak berkecimpung di bidang penyaluran. Kalau istilah itu namanya apa? Kredit ya. Kredit, di bagian kreditnya gitu ya. Jadi kalau ada masyarakat yang perlu bantuan untuk apa? Butuh modal kerja gitu untuk usaha gitu kan ya, untuk apa namanya mendirikan apa namanya menjalankan usahanya, kemudian juga untuk kebutuhan beli rumah, beli mobil, apalah lagi beli apa namanya kebutuhan pribadi gitu ya, seperti itu yang biasanya saya kerjakan gitu untuk melayani masyarakat gitu. Ini tuh ya. nah ngomong-ngomong nih, kan nama bank itu banyak sih, yang kita dengar tuh ada Bank BJB Syariah, ada juga yang cuman Bank BJB, ada juga bank lain. Nah, apa sih bedanya Bank BJB Syariah ini dibandingkan dengan bank yang lainnya? Ya. Baik, mau Bunia? Mau apa dulu? Boleh. Ini ada berdua. Kalau secara umum ya, Teh, kalau perbedaan antara bank non syariah dan bank syariah atau disebutnya bank konvensional mungkin ya Oh, namanya iya, ya bank konvensional dengan bank syariah itu hampir inilah ya istilahnya tidak ada perbedaan lah gitu ya. Tapi satu saja yang membedakan, dan di bank syariah itu ada yang namanya akan dengan berdasarkan sistem syariah. Itu bisa. Satu itu saja yang membedakan. Yang lainnya produk-produknya sama produknya sama gitu. Tapi yang salah satu itu ada yang namanya membedakan dalam akadnya. Ada akad namanya akad syariah. Apa itu akad syariah? Mungkin nanti Dunia ya bisa jelasin tuh satu-satu akad syariah seperti apa gitu. Nah, kalau memang yang membedakan pertama itu akad, kedua itu adalah sistem akuntansinya. Jadi sistem akuntansinya itu berbeda sama sekali dengan perbankan konvensional di syariah itu. Apa bedanya? Pertama, kita punya namanya prinsip bagi hasil. Ya, prinsip bagi hasil. Jadi, bank-bank syariah itu beroperasional menggunakan berbasis bagi hasil dan akad-akad tadi itu ya. Sedangkan di bank konvensional menggunakan prinsip bunga, suku bunga gitu ya. Bunga. Nah, memang kalau kita mengacu kepada fatwa MUI tahun 2004, situlah ada yang dalam syariah kita ya, dalam syariah Islam, penggunaan bunga atau interest ya itu dihindari gitu kan ya, tidak diperkenankan karena itu termasuk ke dalam produk riba gitu. Nah, sebagai alternatifnya ada yang namanya sistem perbankan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Nah, itu menarik. Karena apa? Karena dalam sistem bagi hasil itu kita istilahnya berbagi Teh. Kita berbagi dengan nasabah gitu ya. Tidak ada yang satu pihak pun yang istilahnya dizalimi lah seperti itu gitu kan. Karena itulah yang menarik karena sistem syariah itu ya. Kita sama-sama menguntungkan gitu kan ya. Tidak ada yang satu dirugikan atau dizalimi istilahnya ya gitu. Insya Allah semuanya maslahat ya. Kalau istilahnya di Bank BJB Syariah itu maslahat gitu ya semuanya. Apa namanya berdasarkan untuk menuju ke kebaikan gitu kan seperti itu. Nah mungkin itu ya secara umum gitu ya
Kalau ada tekniknya mangga ditambahkan. Iya, barangkali kalau untuk prinsipnya, kalau di syariah itu kan kita dengan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh fatwa DMUI. Jadi kita yang mengawasi bank syariah itu nggak cuma dewan komisaris seperti bank konvensional, tapi kita ditambah sama DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Ya nanti dia itu mengawasi nih produk-produk yang kita jual, terus akad-akadnya dia evaluasi apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti itu. Terus juga produk-produk di kita itu udah include, kadang ada include sama zakat bisa, sama wakaf bisa. Terus juga kita punya tabungan haji, punya tabungan umroh. Jadi perbedaan yang secara umumnya sih itu yang lebih mudah untuk dilihat gitu ya. Kalau syariah itu ada prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Terus juga kalau dalam hal penyaluran dana atau pengelolaan dana, nah di kita itu usaha yang kita biayai atau yang kita berikan pengelolaan dananya itu harus usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kayak jual beli barang haram itu kan nggak boleh kita biayai ya. Alkohol. Jadi ya tidak boleh. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kalau di syariah. Jadi lebih ke keterbukaan sih. Jadi ada asas tolong menolong, asas keterbukaan dan tanpa paksaan seperti itu. Kalau untuk bank yang syariah ini tuh khusus orang muslim aja atau dari non muslim juga yang boleh? bisa menggunakan produknya. Sejauh ini yang ada di Bank BJB Syariah itu banyak juga non muslim yang menyimpan dananya di kita. Oh, jadi buat umum Sama. juga ya? Umum. Sama Sama. dengan perbankan konvensional sama. Jadi kita silakan. terbuka untuk semua jenis Kalangan. kalangan bisa masuk. Oke, jadi sahabat Mandaba, ternyata di Bank BJB Syariah itu tidak hanya selalu harus muslim, tetapi siapapun juga bisa bergabung ke BJB Syariah. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, terkait dengan layanan keuangan, kita tuh kan pernah mendengar istilah yang namanya literasi keuangan. Nah, dalam pandangan Bapak dan Ibu nih sebagai praktisi lembaga keuangan, gimana sih tingkat literasi keuangan masyarakat kita saat ini tuh? Ya, Bunia. Kalau terkait dengan literasi ya, Teh, memang berdasarkan data dari OJK itu kan Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga yang mengawasi sistem perbankan di Indonesia ya. Nah, kita itu semua perbankan baik itu yang konvensional maupun yang syariah itu diatur ya oleh lembaga yang namanya OJK. Nah, berdasarkan data dari OJK, memang masyarakat kita masih rendah literasinya. Pengertian literasi ini Teh, bahwa seberapa jauh sih masyarakat kita itu menggunakan jasa perbankan gitu, baik itu menyimpan ataupun meminjam gitu kan ya, meminjam dana dari perbankan. Nah itu seberapa jauh? Nah ternyata berdasarkan menurut informasi dari OJK itu masih rendah gitu kan. Kenapa rendah? Karena mungkin banyak faktor. Karena Indonesia kan luas ya. Iya. Indonesia luas sampai ke pelosok gitu kan, dan mungkin jaringan perbankan belum sampai di pedesaan. Asik juga. Kedua, mungkin ada hal-hal yang memang bagi masyarakat kita belum dirasakan perlu gitu ya. Kadang-kadang kan mereka banyak yang menggunakan transaksi pakai cash ya. Jadi nggak perlu dulu lah pakai perbankan, itu ada yang seperti itu. Padahal kan menggunakan jasa produk perbankan harusnya kan lebih banyak membantunya ya, gitu kan, untuk beli pakai tinggal apa, pakai keris, pakai apa gitu ya, tinggal klik-klik gitu ya, harusnya kan sangat membantu lah transaksi lewat perbankan, tidak merepotkan seharusnya. Gitu. Mungkin itu kenapa oleh lembaga pemerintah atau oleh OJK dikatakan literasi masyarakat Indonesia masih rendah gitu ya. Terus untuk zaman sekarang tuh kan ya kalau nabung tuh banyak di aplikasi digital ya. Ya. Sebenarnya lebih baik nabung di bank gitu langsung atau di aplikasi digital? Ya, ini pertanyaan yang bagus lagi, yang sangat bagus, karena memang sekarang itu tren perbankan memang itu sama yang Teteh bilang, lagi sedang ngetrennya itu menggunakan bank-bank digital namanya gitu kan. Apa sih bank digital gitu kan ya? Mungkin Teteh sudah punya ini ya, di handphone masing-masing ada ininya, udah punya produk bank digital? Belum Masih dipegang orang tua. Masih orang tua. Okay. Karena belum punya KTP Belum punya ya. KTP ya. Oh ya, maaf. Jadi memang bagi yang sudah familiar dengan bank digital itu semudah hanya klik saja di handphone kita. Jadi
masa depan perbankan itu ada semuanya di handphone nanti itu gitu. Apapun mau menggunakan produk apapun insya Allah ada semua lewat handphone Iya. gitu kan. Tidak hanya perbankan kan gitu ya. Nah, bank digital itu sangat membantu karena mudah untuk diakses. Pengertian mudah untuk diakses itu pertama, membuka rekening sangat cepat. Iya. Tidak perlu harus datang ke kantor. Sekarang mah tinggal buka aja aplikasi mana di handphone kita. Nanti ada customer service yang menghubungi kita, meminta data minta fotokopi KTP segala macam. Udah deh, kita udah punya rekening di bank digital semudah itu. Paling 10-15 menit lah, 5 menit lah gitu ya. 5 menit sampai 10 menit prosesnya gitu. Sangat cepat gitu kan ya. Seperti itu. Kalau perbedaan sama aplikasi kayak OVO, GoPay, Dana itu kayak gimana? Ya, kalau OVO GoPay itu kan memang hampir mirip dengan produk-produk perbankan. Iya. Tapi OVO dan GoPay hanya sebagai penampung dana saja, menghimpun dana saja. Nah, bedanya itu kalau bank bisa kasih pembiayaan, kasih kredit istilahnya. Jadi kalau untuk orang meminjam itu Iya. bisa difasilitasi oleh bank digital gitu ya. Hanya itu aja bedanya. Terus terkadang kalau ada kebutuhan terkait surat menyurat ya Pak ya, keterangan-keterangan bank itu kan sebenarnya lebih diakui kalau dia penyimpan dananya di bank ya. Misalnya Iya. sekarang kan lagi hype banget yang pada sekolah ke luar negeri nih. Jadi mereka tuh pada butuh surat referensi bank untuk bisa sekolah di luar negeri. Itu kan semua kan membutuhkan bank ya, yang lebih tertulisnya itu yang lebih aktual lah gitu, bisa diterima di secara istilahnya? administrasi. Administratif, Mungkin ya. kalau di perbankan itu lebih administrasinya lebih kuat lah Pak ya, dibanding kalau yang aplikasi-aplikasi digital. Tapi jangan takut bahwa BJB Syariah juga udah bisa sekarang buka rekening lewat m-banking langsung udah bisa. Tinggal download aplikasinya aja, langsung pilih pembukaan rekening tanpa harus ke bank, udah bisa sekarang. Kalau seperti yang teteh-teteh ini yang sama orang tua gimana? Bisa nggak buka Iya. di BJB? Bisa dong. Nanti Bisa. orang tuanya buka dulu rekeningnya, nanti dari data orang tua bisa langsung bukan tabungan anak Atas nama anaknya. anak siswa kan? Bisa. Iya. Jadi buat anak yang di bawah 17 tahun ya yang Bisa. belum punya Jadi KTP nanti ya. orang tuanya buka dulu tabungan BJB Syariah, Iya. nanti dari m-bankingnya, nanti pas setelah itu baru buka lagi rekening untuk anaknya. Jadi nanti menginduknya ke data orang tuanya. Seperti itu. Namanya Kalau- apa kan nih produk kita? Mobile Maslahah namanya. Mobile Maslahah. Kalau nanti anaknya udah mulai punya KTP terus udah 17 tahun Ya, nanti gimana? tinggal ini Diubah? aja diubah ke tabungan biasa. Jadi nanti dia bisa punya m-banking sendiri, punya Oh. ATM sendiri seperti itu. Dan juga fitur-fitur di BJB Syariah juga udah mengikuti kemauan generasi milenial lah gitu. Jadi udah bisa isi Shopee Pay, udah bisa isi Dana, Yes. OVO, GoPay gitu. Makin Udah bisa simpel ya. Betul sekali. Oke, nah dari Bapak Ibu sendiri kan tadi mengatakan bahwa literasi keuangan kita itu cukup rendah. Nah, gimana sih cara mengatasi hal itu? Ya, makasih teh. Jadi mungkin satu-satunya cara untuk mengurangi rendahnya literasi perbankan ya, itu pertama memang harus ada kemauan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah. Pemerintah harus rajin-rajin memberikan sosialisasi itu ke sekolah ya, ke masyarakat pedesaan mungkin ya, yang memang jauh gitu, memang jauh dari jangkauan jaringan perbankan gitu, kantor-kantor bank nggak ada di sana gitu ya. Itu pertama. Kedua, dari pihak perbankannya itu sendiri gitu kan. Nah, seperti saya sekarang dengan Bunia ini itu dalam rangka untuk edukasi literasi perbankan gitu, jadi sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemana, ke institusi-institusi yang lain gitu ya, ke ya sektor pendidikan, sektor kesehatan, di mana banyak sekali generasi muda yang mungkin belum tahu ya apa sih sebenarnya perbankan, apalagi bank syariah gitu ya, Iya, banyak iya. belum tahu ya. Nah, itu mungkin yang harus digalakan ya, yang harus banyak diperbanyak lah gitu ya proses sosialisasi. Mungkin itu yang bisa. Jadi mungkin lebih ke edukasi ya Pak ya. Edukasi. Jadi edukasi terkait pentingnya menabung gitu kan. Terus apa sih untungnya gitu nabung di bank gitu kan, selain lebih aman juga kan kita bisa pakai fasilitas kayak ATM-nya gitu, terus m-bankingnya gitu. Jadi
semua tuh dapat dengan mudah diakses lah sebenarnya. Terus juga kadang kita menabung itu sama aja kita merencanakan masa depan kita. Jadi misalnya kita punya keinginan, punya kebutuhan nanti di masa yang akan datang, kita tuh kayak aku udah punya tabungan nih. Jadi nggak mengandalkan minta terus sama orang tua karena sesuatu yang didapat dari hasil nabung sendiri itu kayak lebih kita sayang gitu ya, lebih kita hargai gitu, kayak sayangi HP-nya beli sendiri gitu kan ya, bener nggak? Tapi kalau dari orang tua kan kayak lebih enggak gitu, nggak apa-apa nanti kalau rusak minta lagi gitu kan ya. Tapi kalau enakan tapi kalau kita beli sendiri tuh kayak ada rasa bangga sendiri gitu. Jadi kita lebih sayang sama barangnya. Jadi sebenarnya seberapa pentingnya itu menabung menurut Bapak sama Ibu? Seberapa penting menabung? Menabung itu sangat penting teh, gitu kan? Sangat penting kenapa? Karena fungsi menabung itu kan sebagai ada yang namanya untuk di ilmu ekonomi itu namanya jaga-jaga ya, untuk berjaga-jaga di masa depan. Nah itu salah satu fungsinya. Selain yang tadi Bunia sampaikan adalah investasi, gitu kan. Jadi ada untuk berjaga-jaga dan untuk investasi, itu dua fungsi untuk menabung, gitu kan. Nah kalau untuk berjaga-jaga kita sudah tahu lah ya, bagaimana kita untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya mendesak gitu kan, yang di luar perkiraan kita gitu kan, yang tiba-tiba ada kebutuhan mendadak apa gitu kan, itu bisa diatasi dengan dari tabungan kita kan. Nah, ada yang satu lagi namanya investasi yang tadi saya Bu Mia sampaikan, daripada kita dibiayai terus, masalahnya kita punya uang sendiri kan gitu ya, untuk menyimpan dana dan dananya itu menghasilkan juga gitu ya, terus bertambah gitu kan ya. Nah di Bank BJB Syariah itu sudah ada produk untuk misalkan ada teteh mau misalkan untuk berinvestasi ya, itu ada deposito mudorobah ya dunia ya, itu khusus untuk simpanan yang sifatnya investasi. Jadi insya Allah dengan imbal bagi hasil imbal hasil ya, bagi hasil yang menarik itu teteh bisa menerima dana yang insya Allah lumayan ya, tiap bulannya itu terus bertambah gitu. Nah itu bersaing dengan bank konvensional, tidak kalah lah gitu, dan bahkan lebih tinggi gitu investasi di bank syariah itu. Karena bank syariah itu dasarnya adalah sektorial. Nah itu ada fungsi yang namanya bank syariah itu tidak hanya fungsi moneter ya, dalam perekonomian itu tidak hanya semata-mata moneter di bank syariah, tapi berhubungan juga dengan transaksi ekonomi yang real gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa berinvestasi di bank syariah itu lebih menguntungkan gitu. Itu yang membedakan. Kalau lebih jelas mungkin Bu Nia bisa jelaskan ya Bu Nia ya, bagaimana membuka deposito mudorobah investasi ya. Mungkin kalau lebih sederhananya ya, kalau mahasiswa mungkin kita lebih ke tabungan simple aja dulu. Oh iya, lebih tepat gitu ya. Karena kan selain dia setoran awalnya ringan hanya Rp1.000, nah kalian juga bisa nabung setiap misalnya berapa hari sekali itu 1.000 bisa nabung loh. Atau misalnya per 1 minggu aku mau nyisihin sehari 1.000, berarti 1 minggu tuh nabungnya 5.000 itu bisa. Terus juga tabungannya itu tidak ada biaya administrasi, jadi nggak akan ada potongan apa-apa. Jadi kalau kalian nabung, nanti tabungan kalian akan bukannya malah berkurang, tapi malah bertambah karena ada bagi hasilnya, seperti itu. Mungkin kalau lebih singkatnya gitu, tapi kalau uangnya udah banyak ya Pak ya di tabungan, boleh kalau mau dialihkan ke deposito mudharabah. Karena kalau deposito mudharabah itu kita minimal penempatannya di 2 juta rupiah. Nah itu dia bagi hasilnya jauh lebih besar dibanding tabungan yang biasa, yang simple tadi. Jadi kalau mau kayak gitu, nabung dulu di simpelnya udah banyak nih saldonya, pindahin lagi ke deposito gitu. Jadi buat kalian juga belajar buat nabung, merencanakan investasi keuangan jangka panjang. Gitu. Terus zaman sekarang tuh ada yang berpendapat lebih penting buat modal usaha dulu kalau punya uang daripada nabung. Kalau menurut Bapak sama Ibu tuh bagaimana sih sama pendapat itu? Ya, mungkin itu tergantung prioritas kita teh, gitu kan. Misalkan teteh sekarang udah punya usaha tuh, modal usaha kan untuk berbisnis ya, artinya teteh punya usaha yang memang misalkan berdagang kuliner, misalkan ya, memang itu sangat menjanjikan dan kita sangat mendorong gitu kan, kalau memang ada di antara kita yang memang sudah punya usaha gitu kan, karena
perputaran modal usaha dana dari hasil berusaha itu sangat tinggi ya, sangat menarik ya gitu kan. Nah itu pertama kita dorong ke sana gitu. Tapi satu sisi sebelum ke sana alangkah lebih baik kalau kita menyalurkan dana yang tadi itu untuk pegangan kita ya, tabungan kita itu yang untuk berjaga-jaga gitu kan ya. Jadi sisihkanlah sebagian dana itu hasil untuk tabungan gitu kan, lebih baik seperti itu. Walaupun pada perjalanannya kalau memang kita punya bisnis tadi itu bisa kita ajukan juga untuk modal usaha, untuk untuk pengembangan modal usaha itu. Jadi tidak bisa ini ya terpisah gitu teh, tapi dua-duanya itu memang harus dijalani gitu kan, seperti itu. Kalau saya sih sepakat sama Bapak ya, jadi usaha boleh tapi jangan lupa nabung juga, karena kita nggak pernah tahu ya ke depannya nanti apakah usaha kita akan lancar, apakah nanti ada kebutuhan tambahan modal. Kalau kita punya tabungan otomatis kita bisa menyokong gitu nanti ke depannya usaha kita atau keuangan kita nanti ke depannya. Jadi harus balance ya, harus seimbang. Betul, jadi Iya. nabung boleh, buat usaha juga. Oke. Nah, gimana sih pesan dari Bapak dan Ibu untuk anak-anak muda zaman sekarang ini? Ya, ini mungkin untuk teman-teman yang milenial ya. Teman-teman milenial mungkin sangat tertarik dengan yang hal-hal yang sifatnya digital mungkin ya, Iya. yang simple, yang Lebih praktis, nggak simple. ribet gitu kan ya, gitu. Insya Allah di Bank BJB Syariah kita sudah bisa untuk melakukan transaksi perbankan digital ya. Itu ada namanya tadi mobile maslahah. Mangga dilihat gitu kan ya, di search saja tuh apa sih mobile maslahah itu gitu ya. Itu gampang. Jadi teman-teman misalkan untuk ingin beli barang atau untuk memenuhi kebutuhan gitu kan ya, itu transaksi perbankan di mobile maslahah Bank BJB Syariah itu sangat mudah, tinggal menggunakan QR itu sudah bisa tinggal klik gitu ya, langsung sudah terbayarkan seperti itu, gak ribet gitu kan ya. Nah mungkin dari saya pesan untuk teman-teman yang generasi milenial itu enggak, silahkan dengan kemampuan masing-masing tentunya ya. Toh sekarang itu membuka rekening di bank syariah ataupun di bank digital tidak terlalu susah dan tidak mahal gitu kan ya. Khususnya di Bank BJB Syariah hanya buka Rp1.000 ya. Sudah punya namanya simpanan pelajar, simple gitu. Semudah itu gitu kan. Dan nanti lagi ada produk kita ya namanya tabungan haji muda gitu. Nah itu lebih menarik lagi, tidak ada biaya untuk haji. Ya, untuk merencanakan ibadah haji. Untuk ibadah haji. Jadi kan kalau di Indonesia itu untuk ikut mendaftar berangkat haji itu perlu menunggu berapa lama Bun ya? 20 tahun saat ini. Kota Bandung tuh 20 tahun ya. Lama ya? Mulai rencanakan dari sekarang. Nah, untuk daripada kita nunggu lama, lebih baik secepatnya kita buka tabungan kan, supaya terdaftar gitu ya, lebih cepat. 20 tahun gitu kan, nggak lama ya kalau misalkan nggak kerasa gitu. Nah, di Bank BJB Syariah dia sudah bisa tuh buka tabungan haji muda namanya. Syarat-syaratnya nanti silakan nanti tanya ke Bunia tuh. Silakan Bunia kalau ditambahkan. Barangkali kalau pesan dari saya buat siswa-siswi MAN 2 Kota Bandung untuk mendukung ya kemajuan literasi keuangan Indonesia, mulailah untuk mempelajari gitu terkait ilmu-ilmu keuangan gitu ya, terus juga mulai menggalakkan untuk menabung sejak dini gitu, merencanakan keuangan sejak dini, karena nggak ada salahnya ya, karena udah belajar ekonomi kan ya kalau di SMA itu. Jadi mulailah membuka keinginan itu untuk saya tuh pengen mulai memikirkan investasi saya tuh ke depannya mau gimana gitu. Dimana dari hal kecil buka tabungan dulu aja. Buka tabungan dulu, belajar untuk nabung, terus penggunaan layanan digital juga itu termasuk mendukung literasi keuangan, karena kan zaman dulu sama zaman sekarang beda lah ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih bisa memahami digital tuh kayak gini gitu. Jadi manfaatkanlah gitu digital yang udah ada di era kita saat ini gitu kan ya. Barangkali itu aja. Alhamdulillah, makasih Bapak Ibu ya udah berbincang-bincang sama kami. Sebelum mengakhiri podcast ini,
kita punya kuis untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menjawab satu pilihan. Nanti kita mau ngasih 2 pilihan. Bapak Ibunya nanti menjawab satu pilihan dengan cepat ya. Untuk kuis yang pertama, Bapak Ibu lebih memilih menabung di syariah atau di konvensional? Di syariah. Syariah. Alasannya kenapa Bapak Ibu lebih memilih di syariah? Kalau saya ya, Iya, kalau saya syariah memang pertama adalah sesuai syariah ya, karena Iya. kan kita sebagai muslim selayaknya untuk mencoba menyesuaikan hidup kita dengan ketentuan dan peraturan syariah yang berlaku kan, seperti itu idealnya. Yang kedua, produk-produk bank syariah itu sangat menarik gitu kan ya, sangat menarik, tidak kalah lah dengan yang perbankan yang konvensional ya, bahkan lebih baik lah menurut saya gitu. Baiknya seperti apa? Silakan nanti dicoba sendiri ya. Kalau saya sepakatnya sama Bapak ya, karena saya seorang muslim, terus juga saya bekerja di lingkungan syariah, jadi saya pasti memilih menabung di bank syariah seperti itu. Oke. Nah, yang kedua nih, berbagi rezeki atau menabung? Berbagi rezeki atau menabung? Kayaknya bingung banget ya. Kalau saya harus balance sih kalau Iya. ini mah. Harus balance gitu. Balance. Karena dengan menabung kan kita mendapat bagi hasilnya kan udah dipotong juga Iya. buat zakatnya gitu. Jadi harus balance kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya, Iya, menurut Bapak. Kayaknya sama-sama bingung ya. iya. Berbagi rezeki sangat baik ya. Kalau di dalam Islam kan berbagi rezeki itu sedekah ya, Iya. sedekah, infak, sedekah itu, dan ada dalil yang menyebutkan bahwa ganjaran dari satu kali itu faktor pengali untuk sedekah itu adalah 70 kali kan ya, berlipat-lipat gitu kan ya. Nah, itu mungkin keuntungan kita kalau berbagi rezeki seperti itu, ada faktor pengali yang berlipat ganda gitu ya, seperti itu. Kuis selanjutnya, Bapak Ibu lebih memilih menabung untuk kuliah atau untuk menikah? Bunia deh kalau yang jawab tuh, silakan. Kalau saya menabung untuk saat ini ya, Iya. untuk menikah kali ya. Karena rencananya mau Mau menikah. menikah. Gitu. Kalau kuliah alhamdulillah baru beres. Oh, Ya sama, untuk ini juga untuk menabung kalau saya, untuk kuliah, perjalanan untuk S2, S3 gitu ya, seperti itu. Oke, yang keempat nih, tabungan atau penampilan? Tabungan kalau saya. Sama, tabungan. Oke. yang selanjutnya, Ibu Bapak lebih memilih punya pasangan yang royal traktiran atau yang tabungannya besar tapi pelit? Ya, saya sih kalau saya pribadi orangnya suka berbagi ya. Iya. Ya mungkin yang pertama itu. Iya, saya juga Saya sebenarnya berbagi. mending royal aja deh jangan yang pelit. Karena percuma kalau hartanya banyak tapi nggak dikasih-kasihin gitu ya. Insya Allah balik lagi ya. Balik lagi semakin banyak orang semakin banyak Ada juga faktor yang masuk. pengali kan? Ada faktor Ada pengali. faktor pengalinya. Oke. Nah, yang terakhir nih, naik pangkat tapi dimutasi jauh atau jabatannya tetap tapi tempatnya masih di tempat yang sekarang? Kalau saya memilih naik jabatan tapi dimutasi karena hidup itu harus berkembang. Iya. sama jawabannya. Jadi mencoba hal-hal baru juga ya Betul, kalau betul. Jadi upaya untuk mengembangkan diri. Seperti itu. Alhamdulillah, makasih banyak ya Ibu Sama-sama. Bapak. Kita udah ada di ujung podcast. Terima kasih atas kesempatan sama waktunya, udah berbincang-bincang sama kami. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sahabat Mandaba, kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang bermanfaat kali ini. Sampai bertemu di podcast lain kali dengan tema yang lain. Saya Anissa dan Humaira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.